Ya Tuhan, inilah kerinduan kami ya Tuhan. Supaya bangsa kami, negeri ini dipenuhi dengan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Biarlah pemulihan itu dimulai dari dalam rumah Tuhan. Dan biarlah hidup kami, anak-anak-Mu yang sudah ditebus oleh Tuhan, terlebih dahulu dipulihkan, merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya, kemerdekaan yang sejati. Oleh karena itu ya Tuhan, pagi hari ini berbicaralah kepada kami. Lembutkan hati kami, tolong hamba-Mu supaya dia boleh menyampaikan firman Tuhan dengan baik dan dengan jelas. Tuhan tolong kami semua supaya kami juga boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi. Ya, senang bisa melayani pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tema firman Tuhan hari ini adalah berhubungan dengan kemerdekaan ya. Firman Tuhan pagi hari ini berjudul True Freedom in Christ. Kemerdekaan sejati dalam Kristus. Kemarin kita sudah merayakan hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-79. Dalam perayaan HUT ini, kita merayakan kemerdekaan bangsa dan negara kita dari penjajahan secara fisik ya. Namun kemerdekaan yang sejati sesungguhnya bukan hanya berbicara tentang kemerdekaan secara fisik, tetapi kemerdekaan rohani juga. Mengapa demikian? Karena masalah utama manusia sesungguhnya adalah belenggu dosa ya, penjajahan secara rohani. Nah, hari ini kita akan memperingati kemerdekaan Republik Indonesia dengan memahami tentang anugerah kebebasan atau kemerdekaan yang sejati itu dalam Kristus. Nah, firman Tuhan saya ambil dari dua bagian Alkitab. Yang pertama dari Galatia 5 ayat 1, kita akan melihatnya di layar yang sudah saya sediakan ya. Beginilah firman Tuhan, Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Yang kedua dari Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Yesus berkata lagi, seseorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan hartanya di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu dan ia pun mulai melarat. Ia pun pergi dan menggantungkan hidupnya pada seorang warga negeri itu. Orang itu menyuruh dia ke ladang untuk menjaga babinya. Ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepada dia. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Lalu bangkitlah ia dan pergi kepada ayahnya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya berlari menemui dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Namun ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Ambillah anak lembu yang gemuk itu, sembelilah dan marilah kita makan dan bersukaria. Sebab anakku ini telah mati dan kini hidup kembali. Ia telah hilang dan kini ditemukan kembali. Lalu mulailah mereka bersukaria. Sementara itu anaknya yang sulung berada di ladang. Ketika ia pulang dan sudah dekat rumahnya, ia mendengar suara musik dan nyanyian tari-tarian. Ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa yang sedang terjadi? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembeli anak lembu yang gemuk karena ia mendapatkannya kembali dalam keadaan sehat. Anak sulung itu marah dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan membujuk dia. Namun ia menjawab ayahnya, lihatlah,
Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukaria dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah menghabiskan harta Bapa dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembeli anak lembu yang gemuk itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama aku dan segala milikku adalah milikmu. Kita patut bersukaria dan bergembira karena adikmu telah mati dan kini hidup kembali. Ia telah hilang dan kini telah ditemukan kembali. Semikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah Bapak Ibu, belakangan ini kita sering mendengar tentang masalah judi online, bukan? Ya. Nah, masalah judi online ini seperti yang diberitakan menghancurkan hidup banyak orang. Nah, saya kebetulan mengenal seseorang yang hidupnya hancur karena kecanduan judi gitu ya. Dan Bapak Ibu tahu, ia akhirnya mengakhiri hidupnya dalam keputusasaan. Suatu hari ketika istrinya pulang, dia menemukan suaminya telah mengakhiri hidupnya dengan cara tragis. Ya. Suaminya itu menggantung dirinya. Nah Bapak Ibu, kejadian ini tentu menimbulkan syok bagi keluarganya, bagi istrinya dan keluarga besarnya. Terutama karena tidak ada tanda-tanda sebelumnya kalau dia akan melakukan itu ya. Nah setelah diselidiki lebih lanjut ternyata dia melakukannya karena putus asa Bapak Ibu ya. Dia terlilit hutang yang besar karena kalah judi Bapak Ibu ya. Dia punya hutang yang sangat besar karena kalah judi dan dia dikejar-kejar oleh debt collector. Nah, Bapak Ibu dia tahu sebenarnya ya kalau judi itu salah dan dia tahu juga betapa besar masalah yang ditimbulkan oleh judi ini. Namun masalahnya Bapak Ibu, dia itu tidak bisa lepas dari kecanduannya itu ya. Saya mendengar kalau dulu sebenarnya ini bukan kali pertama dia kalah judi Bapak Ibu ya. Dulu dia sering kalah judi. Bahkan saya mendengar dia beberapa kali harus pindah kota karena melarikan uang orang ya, melarikan uang kantornya untuk berjudi. Nah, seiring waktu karena dia putus asa, tidak bisa lepas dari kecanduan judi itu, lalu dia bunuh diri Bapak Ibu. Bukan karena hutangnya saja, tapi karena dia terikat dan tidak bisa lepas dari kecanduan judinya. Nah Bapak Ibu, hal ini juga sebenarnya terjadi ya dengan orang-orang yang kecanduan narkoba atau alkohol ya. Saya mendengar cerita dari seorang teman saya yang lain ya, suaminya itu kecanduan minuman keras, kecanduan alkohol dan sering mabuk. Istrinya berkata, bukannya suaminya itu mau seperti itu ya Bapak Ibu. Kadang-kadang ketika pikirannya jernih gitu ya, dia tidak mabuk, sang suami bisa datang kepadanya nangis minta maaf kepada dia. Tapi ketika dia kambuh ya, sang suami itu nggak bisa menguasai dirinya, dia memukuli istri dan anaknya, bahkan melecehkan mereka. Nah, saya mengingat perkataan teman saya ini Bapak Ibu. Dia berkata gini ya, dia tahu, suaminya itu tahu kalau salah ya. Dia tahu kalau itu nggak benar dan menyakiti hati istri dan anaknya. Tapi masalahnya dia tidak bisa lepas dari kebiasaan buruk itu. Ya. Dia tidak bisa lepas dari kebiasaan buruk itu walaupun dia mau Bapak Ibu. Bapak Ibu, kebetulan kedua kisah ini terjadi kepada orang yang belum kenal Tuhan. Ya, belum percaya Tuhan Yesus. Tapi bagaimana dengan orang Kristen Bapak Ibu? Nah, ternyata orang Kristen tidak lebih baik ya Bapak Ibu ya. Nah saya mau share sedikit pengalaman saya. Bapak Ibu tahu kalau saya itu dulu paling benci ya. Saya ulangi ya. Saya paling benci kalau disuruh nyanyi lagu Kita Umat Pemenang ya. Kita Umat Pemenang. Saya paling benci kalau disuruh nyanyi lagu Lebih Dari Pemenang Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya tidak pernah merasakan kemenangan itu. Saya terus menerus kalah dengan kebiasaan buruk kan. Itu sebabnya saya benci sekali menyanyikan lagu ini. Nah Bapak Ibu, saya juga pernah sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa panggilan Tuhan saya itu sebenarnya dari muda ya, dari 20 tahun yang lalu. Nah Bapak Ibu, ada beberapa hal yang membuat saya tanda kutip tidak jadi pergi gitu ya.
memenuhi panggilan itu. Ya, saya sempat katakan juga bahwa dulu papa saya nggak setuju gitu ya. Kemudian Lina yang waktu itu jadi pacar saya, dia juga nggak siap Bapak Ibu. Tapi bukan itu alasan utama kenapa saya tidak jadi pergi memenuhi panggilan Tuhan. Alasan utama saya tidak jadi pergi itu adalah karena saya kecanduan pornografi Bapak Ibu. Dosa seksual itu membuat kita itu merasa kotor dan tidak layak di hadapan Tuhan. Dan itu terjadi dengan diri saya. Saya terpapar pornografi dari umur 10 tahun. Dan kalau saya dipulihkan Tuhan menjelang usia 40 tahun. Itu artinya 30 tahun Bapak Ibu. Saya kecanduan pornografi. Dan terikat dengan dosa itu. Bayangkan Bapak Ibu, 30 tahun saya berjuang untuk lepas dari kecanduan itu dan tidak bisa. Kecanduan itu membuat saya jatuh ke dalam dosa yang lebih besar dan lebih dalam. Saya katakan banyak hal yang sudah saya lakukan yang kalau saya ingat sekarang ini, saya malu dan sedih sekali Bapak Ibu. Banyak hal yang sudah saya lakukan. Kecanduan ini juga membuat saya kehilangan arah dan tujuan hidup saya. Saya tidak mengerti dengan diri saya dan saya jadi orang yang emosional Bapak Ibu. Dan ujung-ujungnya saya lampiaskan kepada istri dan anak saya. Bapak Ibu, saya katakan begini, saya tidak berusaha melebih-lebihkannya. Tapi saya sering membasahi kasur dan bantal dengan air mata saya. Saya sering membasahi kasur dan bantal saya dengan air mata saya. Saya sering berteriak kepada Tuhan. Bukankah firman Tuhan berkata di dalam Yesus ada kemerdekaan? Bukankah firman Tuhan katakan kalau saya ini umat pemenang? Saya lebih dari pemenang. Tetapi kenapa saya tidak mengalaminya? Saya juga bukannya tidak berusaha lepas dari kebiasaan buruk itu Bapak Ibu. Saya sudah melakukan semua hal untuk lepas dan paling lama saya bisa tahan 6 bulan Bapak Ibu. Saya juga konseling dengan hamba Tuhan di gereja saya. Hamba Tuhan saya katakan, oh ya sudah menikah saja. Tapi ternyata setelah menikah pun masalah saya tidak selesai Bapak Ibu. Bahkan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tahu, ada seorang hamba Tuhan yang lain yang saya ajak konseling gitu. Ternyata dia juga punya pergumulan yang sama, dia punya masalah yang sama. Dan itu saya ketahui ketika saya secara tidak sengaja memperbaiki komputernya Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini kenyataannya ya. Orang Kristen, anak-anak Tuhan seringkali juga tidak bisa lepas dari belenggu dosa. Saya dulu berpikir mungkin saya belum benar-benar percaya Tuhan Yesus ya. Saya belum percaya, saya belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya pribadi. Saya ulangi terus Bapak Ibu. Dalam beberapa kali KKR saya, ketika ada tantangan, siapa yang mau menerima Tuhan Yesus? Saya maju lagi gitu ya. Saya ulangi itu. Saya katakan kepada Tuhan, Tuhan saya mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu. Tapi itu semua tidak menolong Bapak Ibu. Dan saya masih terus-menerus kalah. Saya katakan kalau saya hari ini bisa lepas dari kecanduan, itu semata-mata oleh anugerah Tuhan saja. Dan Bapak Ibu, mungkin ada di antara kita yang punya pergumulan yang sama dengan saya gitu ya. Pergumulan kecanduan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mengalami bentuk yang lain dari ikatan dosa itu ya. Ada yang bergumul untuk lepas dari rokok misalnya gitu ya. Ada yang bergumul dengan judi, minuman keras. Mungkin narkoba. Ada yang lari ke makanan, bergumul dengan kebiasaan buruk makan. Ya. Ada yang bergumul dengan rasa bersalah, rasa malu, rasa takutnya. Ada yang bergumul dengan rasa sakit yang belum terselesaikan, trauma, hubungan yang buruk gitu. Sebagian lagi bergumul dengan kecemasan, depresi, pikiran negatif yang mengendalikan seluruh hidupnya. Ada yang bergumul bertahun-tahun dengan penyakit fisiknya. Ada yang bergumul dengan kemarahan, kepahitan, kekecewaan dan kesedihan. Semuanya itu berkepanjangan dan mengikat kita semua Bapak Ibu. Saya katakan hal-hal semacam ini membuat kita itu merasa tidak layak di hadapan Tuhan, bukan?
Hal-hal seperti ini membuat kita tidak efektif melayani Tuhan. Hal-hal seperti ini membuat kita menjalani hidup kita tidak seperti yang Tuhan mau. Hal ini membuat kita fokus pada masalah kita dan bukan kepada Tuhan. Nah, kalau Bapak Ibu mengalami semua yang saya katakan ini, maka firman Tuhan hari ini adalah untuk Anda. Ya. Kita akan belajar bersama-sama. Ya. Perikop yang kita baca tadi adalah kisah tentang anak bungsu yang pergi meninggalkan bapaknya. Ya. Ini adalah lukisan Rembrandt yang berusaha menggambarkan adegan itu ya. Anak bungsunya itu sudah compang-camping ya, rambutnya botak, kusel, kumuh, kotor gitu ya. Dan yang sebelah kanan itu yang pakai jubah itu adalah anak sulungnya. Nah Bapak Ibu, LAI memberi judul perikop ini adalah perumpamaan tentang anak yang hilang ya. Nah dalam versi bahasa Inggris juga sama, diberi judul The Prodigal Son ya. Nah samanya maksudnya apa? Single ya. Jadi anak Tuhan, anak bungsu yang hilang atau anak sulung yang hilang gitu ya. Anak bungsu yang hilang. Nah Bapak Ibu, tahukah Anda sebenarnya di dalam perikop ini sebenarnya bukan cuma satu orang yang hilang. Ya, bukan hanya anak bungsu yang hilang, tetapi dua orang anak yang hilang. Yang hilang bukan hanya anak bungsu, tetapi anak sulung juga. Kenapa saya katakan begini? Ya, saya coba jelaskan Bapak Ibu. Ya, nah anak sulung itu ketika pulang dia marah, bapaknya keluar, lalu anak sulung itu berkata begini, lihatlah, aku telah bertahun-tahun melayani engkau Bapak, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Nah ayat ini Bapak Ibu, kalau kita lihat dari bahasa aslinya ya, kalimat lihatlah telah bertahun-tahun aku melayani Bapak ini, dalam bahasa aslinya seperti ini Bapak Ibu. Versi bahasa Inggris lebih tepat ya menerjemahkannya. Nah versi ESV berkata begini, listen, for all these years I have been working like a slave for you. Ya. Kemudian versi NIV, look, all these years I've been slaving for you. Ya. Jadi saya sudah cek dalam bahasa aslinya. Ternyata bahasa Inggris ini lebih tepat Bapak Ibu. Bahasa Inggris ini menerjemahkan, lihatlah. Dia berkata kepada bapaknya, lihat, bertahun-tahun aku memperbudak atau memperhambakan diri untukmu. Bapak Ibu, anak sulung itu tinggal di rumah bapak. Ya, saya ulangi ya. Anak sulung itu tidak pernah meninggalkan rumah bapaknya. Tetapi dia menganggap dirinya sebagai budak atau sebagai hamba. Bapak Ibu, itulah sebabnya saya katakan di sini bahwa bukan cuma satu orang yang hilang, tapi dua orang. Dan kalau si bungsu itu melambangkan orang-orang yang di luar Tuhan, si sulung itu melambangkan kita semua Bapak Ibu yang ada di dalam rumah Tuhan. Bertahun-tahun kita tinggal di dalam rumah Tuhan, tetapi tidak pernah merasakan kemerdekaan yang sejati itu. Bertahun-tahun kita menganggap diri kita itu sebagai seorang hamba di dalam rumah Tuhan. Bapak Ibu, kisah dua orang ini mencerminkan hidup kita. Ya. Sebagian dari kita mungkin hidup berfoya-foya, bergelimang dosa. Kita meninggalkan Tuhan, hidup dalam dosa, menghabiskan hidup yang diberikan Tuhan itu dalam kesia-siaan. Kita mencoba mencari kebahagiaan itu di luar Tuhan, tetapi sesungguhnya kita tidak dapat menemukannya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengikuti ya, kemarin di upacara pembukaan Olimpiade ada sebuah pertunjukan yang dipertontonkan gitu ya. Ada segelompok orang dari kalangan LGBTQ ya, dengan sebuah gaya hidup yang diklaim gaya hidup bebas dan merdeka. Tetapi ironisnya justru gaya hidup yang penuh dosa. Mereka mempertontonkan sebuah pertunjukan ya, berciuman sesama jenis, kemudian mereka memparodikan perjamuan kudus itu ya. Sengaja menghina perjamuan kudus itu. Bapak Ibu, hidup yang mengejar kemerdekaan atau kebebasan tanpa Tuhan seringkali berujung kepada kehancuran, kebingungan, kehilangan arah. Dan itu yang dialami oleh anak bungsu.
Sebagian lagi seperti yang tadi saya katakan, kita adalah orang-orang yang tidak pernah meninggalkan Tuhan. Hidup dalam lingkungan gereja, melayani Tuhan. Tapi hidup masih tetap sebagai budak dosa, hamba dosa. Tidak pernah mengalami hidup yang kemenangan itu. Kita adalah orang-orang terpuji di gereja. Tetapi seringkali adalah orang-orang yang juga menyimpan dosa-dosa tersembunyi. Kita berfokus pada perbuatan dan kepatuhan kita sendiri sebagai dasar untuk menerima berkat dan perkenanan Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita melakukan itu, kita sama saja seperti anak sulung tersebut, ya. Anak sulung tersebut, kita melakukan apa yang diminta oleh Tuhan hanya sebagai kewajiban, layaknya seperti budak atau hamba saja. Pertanyaannya sekarang, Bapak Ibu, bagaimana supaya kita bisa mengalami kemerdekaan yang sejati, ya? Bagaimana caranya supaya kita bisa mengalami kemerdekaan yang sejati dalam Kristus itu? Nah, Bapak Ibu, yang pertama, kita sering mendengar kata pertobatan, bukan? Ya, kita sering kan? Oh, kalau kita mau ngomong sama, oh lu bertobat lo, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kita sering mendengar kata pertobatan. Nah, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk melihat kata ini dari bahasa aslinya, ya. Nah, Bapak Ibu, kata pertobatan ini berasal dari sebuah kata dalam bahasa Yunani, metanoia, ya. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar kata ini, ya. Ada sebuah toko buku Kristen yang namanya metanoia, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, tahukah Bapak Ibu kalau metanoia ini sebenarnya secara literal artinya adalah perubahan pikiran, ya. Jadi meta itu sesudah atau berubah, noia atau nous itu adalah pikiran. Metanoia itu artinya adalah perubahan pikiran, perubahan akal budi. Nah, Bapak Ibu, kenapa dipakai kata metanoia yang artinya perubahan pikiran untuk pertobatan? Bukankah pertobatan itu bukan hanya pertobatan pikiran tapi pertobatan hati, gitu ya? Nah, kenapa dikatakan dipakai kata metanoia ini? Itu karena ini, Bapak Ibu, ya. Metanoia itu mencerminkan ide bahwa seseorang itu mengubah cara berpikirnya dari cara berpikir yang lama yang penuh dengan dosa menjadi cara berpikir yang baru, yang selaras dengan kehendak Allah. Jadi metanoia itu atau pertobatan itu artinya kita mengubah cara hidup yang lama kemudian memakai cara pikir yang baru, ya. Metanoia itu adalah perubahan pikiran atau akal budi yang kemudian membawa perubahan juga dalam perilaku dan tindakan. Jadi kesadaran baru yang berujung pada perubahan cara hidup. Nah, Bapak Ibu perhatikan ayat ini, ya. Lalu ia menyadari keadaannya, ya. Lalu ia menyadari keadaannya. Dalam bahasa aslinya, lalu ia sampai pada kesadaran ini, ya. Jadi si bungsu itu setelah hidup berpoya-poya, dia pulang. Sebelum dia pulang, dia mengalami kelaparan, kemiskinan. Kemudian firman Tuhan katakan, lalu ia sampai pada kesadaran. Ya, jadi ini juga adalah sebuah metanoia, Bapak Ibu. Nah, ini poin yang pertama, Bapak Ibu. Poin yang pertama, bagaimana caranya kita bisa mengalami kemerdekaan yang sejati itu. Kemerdekaan yang sejati itu dimulai, perhatikan Bapak Ibu, ya. Kemerdekaan sejati itu dimulai dengan sebuah perubahan pikiran tentang cara hidup kita yang salah. Kemudian diikuti dengan keputusan atau tindakan kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu, pikiran salah apa yang biasanya kita miliki saat ini, Bapak? Firman Tuhan katakan dalam Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan berlimpah-limpah. Bapak Ibu, Tuhan Yesus mau kita datang kepadanya untuk mendapatkan hidup dan mempunyai hidupnya itu dengan berlimpah-limpah. Sebuah kehidupan yang bebas, merdeka, berkualitas tinggi, dipenuhi dengan berkat-berkat Tuhan.
Tapi seringkali kita memilih hidup yang sebaliknya, bukan? Ya, kita membuat keputusan-keputusan buruk, kita menjalani cara hidup yang salah, kita mengejar kesenangan dunia, mencoba mencari kebahagiaan, pengakuan melalui uang, kekuasaan, popularitas, seks, atau penggunaan zat-zat adiktif. Yang terjadi Bapak Ibu adalah kita mengalami kekeringan rohani dan emosional. Kita terjebak dalam hubungan yang rusak, sakit penyakit, kesehatan yang buruk, kecanduan, depresi. Seperti si bungsu Bapak Ibu yang berusaha makan makanan babi tadi. Ya. Kita kehilangan martabat dan identitas kita akibat dosa kita. Bapak Ibu sering mendengar bukan? Ada orang-orang yang melakukan hal-hal yang di luar akal sehat ketika dia jatuh dalam dosa. Dan kita harus menyadari hal itu dulu Bapak Ibu. Kesadaran itu, metanoia itu dimulai dengan sebuah kesadaran bahwa hidup yang saya jalani saat ini adalah hidup yang salah. Selama kita tidak menyadari hal itu, maka kita tidak akan sampai kepada pertobatan dan kita tidak akan sampai pada kemerdekaan yang sejati itu. Yang harus kita lakukan adalah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan, lalu bangkit dan pergi kembali kepada Tuhan. Itu poin yang pertama Bapak Ibu. Nah, yang kedua Bapak Ibu, si sulung tidak menyadari kebohongan-kebohongan yang dia percayai selama ini Bapak Ibu ya. Bertahun-tahun dia terus hidup dalam kebohongan yang selama ini dia percayai. Ya. Dia berkata, ayahnya berkata kepada dia, anakku engkau ada, selalu ada bersama aku dan segala milikku adalah milikmu. Si sulung selalu tinggal bersama bapa, dia tidak pernah meninggalkan rumah, tetapi dia melihat dirinya sebagai hamba. Itu kebohongan yang dia percayai Bapak Ibu. Tapi bapa berkata, anakku engkau selalu bersama aku dan segala milikku adalah milikmu. Bapak Ibu, inilah poin yang kedua ya. Rahasia kemerdekaan yang sejati itu tadi yang pertama, dimulai dari sebuah perubahan pikiran. Rahasia yang kedua adalah Bapak Ibu, kemerdekaan sejati itu didapat sewaktu kita menolak kebohongan-kebohongan yang selama ini kita percayai. Dan kemudian mempercayai kebenaran yang dikatakan firman Tuhan kepada kita. Kebohongan apa yang selama ini kita percayai Bapak Ibu ya? Biasanya kita mempercayai bahwa kita itu harus berhasil menurut standar dunia ya. Kebohongan kalau kita harus berusaha keras supaya Tuhan mengasihi kita. Kebohongan kalau dosa kita itu terlalu besar untuk diampuni. Kebohongan kalau kita harus terus melakukan banyak perbuatan baik supaya Tuhan mengampuni kita. Kebohongan kalau kita tidak pantas menerima kasih karunia Tuhan. Kebohongan kalau kita terikat dengan masa lalu kita. Kita tidak bisa lepas dari dosa-dosa kita. Kebohongan kalau nilai diri kita itu ditentukan oleh pencapaian, penampilan dan kekayaan kita. Bapak Ibu, banyak sekali kebohongan-kebohongan yang selama ini kita percayai. Iblis terus mengatakan kepada kita bahwa kita tidak bisa lepas dari dosa-dosa kita, kebiasaan buruk kita. Kita tidak bisa lepas dari kepahitan, kemarahan, kekecewaan, kesedihan. Kita tidak bisa lepas dari segala sesuatu yang mengikat pada kita. Tapi inilah kebohongan-kebohongan yang harusnya kita lawan Bapak Ibu. Kebohongan yang harus kita lawan. Dan kita harus menggantikan kebohongan itu dengan kebenaran firman Tuhan. Apa kebenaran firman Tuhan yang harus kita percayai Bapak Ibu? Kebenaran firman Tuhan yang harus kita percayai ini. Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Supaya kita benar-benar merdeka. Kristus itu telah memerdekakan kita. Firman Tuhan katakan dalam Roma 6 ayat 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Sewaktu kita percaya kepada Tuhan Yesus. Manusia lama kita turut disalibkan bersama dia. Tubuh dosa kita sudah hilang kuasanya. Roma 8 ayat 28 berkata. Kita tahu bahwa dia turut bekerja
dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah. Firman Tuhan katakan dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku mengetahui rancangan yang kupikirkan mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan malapetaka. Firman Tuhan katakan dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Tuhan begitu mengasihi kita. Yohanes 8 ayat 31 dan 32 berkata, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Bapak Ibu, rahasia yang kedua adalah kita harus menolak kebohongan-kebohongan yang selama ini kita percayai, dan kemudian mempercayai kebenaran yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Firman Tuhan itulah kebenaran. Bapak Ibu, kita seharusnya menolak kebohongan-kebohongan yang dikatakan iblis, dikatakan dunia, dikatakan orang lain, bahkan kebohongan yang dikatakan oleh diri kita sendiri. Dan kita kemudian harus mempercayai kebenaran yang dikatakan Tuhan melalui firman-Nya. Dan kebenaran firman Tuhan itu akan memerdekakan kita. Tuhan memanggil kita untuk hidup dalam kebenaran. Saya akan menutup khotbah saya ini dengan menyimpulkan, ya. Kemerdekaan sejati dimulai dengan sebuah perubahan pikiran tentang cara hidup kita yang salah. Kemudian diikuti dengan keputusan atau tindakan kembali kepada Tuhan. Mari kita tidak hanya menyadari kesalahan kita, tapi kita juga mengambil keputusan, tindakan untuk berbalik kepada Tuhan. Rahasia yang kedua, Bapak Ibu, kemerdekaan sejati itu didapat sewaktu kita menolak kebohongan-kebohongan yang selama ini kita percayai, dan kemudian mempercayai kebenaran yang dikatakan Tuhan melalui firman-Nya. Mari kita berjalan bersama dalam kasih, anugerah Tuhan, dan kebenaran Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk dalam sikap doa. Sebelum kita menutup dalam doa, saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk berdiam diri sejenak di hadapan Tuhan. Marilah kita merenungkan kembali, apakah ada pola pikir yang salah. Pola pikir yang membuat kita merasa bahwa kita bisa mendapatkan kepuasan hidup di luar Tuhan. Marilah kita merenungkan kembali, apakah ada kebohongan-kebohongan yang selama ini kita percayai. Kebohongan yang mungkin membuat kita merasa seperti hamba dan bukan anak Tuhan. Kebohongan yang membuat kita merasa tidak layak menerima kasih karunia. Bapak Ibu, pakailah waktu beberapa saat ini untuk mencari Tuhan dalam hati Anda. Biarkan Roh Kudus menyingkapkan setiap area dalam hidup kita, di mana kita perlu mengalami perubahan pikiran, dan kemudian mengambil keputusan dan tindakan untuk berbalik kepada Tuhan. Saya memberikan waktu kepada Bapak Ibu untuk berdiam diri sejenak di hadapan Tuhan. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang terbuka, mengakui bahwa seringkali kami telah terjebak dalam pola pikir yang salah. Kami terjebak dalam kebohongan-kebohongan yang menjauhkan kami dari kasih dan kebenaran-Mu.
Kami mohon agar Engkau memberi kami metanoia itu, perubahan pikiran yang sejati, agar kami dapat melihat hidup kami sesuai dengan cara-Mu memandang. Kami mengambil komitmen ya Tuhan, untuk berbalik kepadamu dengan segenap hati, mengambil keputusan dan tindakan nyata untuk kembali kepadamu, seperti yang dilakukan oleh anak bungsu dalam perumpamaan ini. Roh Kudus, kami memohon pertolongan-Mu untuk menggantikan setiap kebohongan yang selama ini kami percayai. Gantikan dengan kebenaran firman-Mu. Bantu kami ya Tuhan, untuk hidup dalam kebebasan sejati yang hanya dapat kami temukan di dalam Kristus. Kami percaya bahwa Engkau akan memimpin kami di setiap langkah menuju hidup yang merdeka, hidup yang memuliakan nama-Mu. Bimbing kami ya Tuhan, untuk terus berjalan dalam kebenaran dan kebebasan yang telah Engkau sediakan. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu dan percaya bahwa kasih dan anugerah-Mu akan memampukan kami untuk hidup sebagai anak-anak-Mu yang sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saya mengajak Bapak Ibu untuk menyanyikan sebuah lagu ya, Arti Hidupmu.
dari sebuah hidup yang bebas dari segala dosa. Tuhan memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada